Terima kasih masih bersama YPB Movie. Karena cerita terbaru sudah rilis, jadi YPB akan bahas Dragon Ball yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Dragon Ball Hakai. Cerita sebelumnya, Goku mendatangi alam semesta ke-12 untuk minta bantuan pada Gin demi kembali ke masa lalu. Namun, Gin gak mau membantunya hingga Goku harus menantangnya bertarung. Di situ, Gin nampak meledakkan energi kehancurannya hingga menyebar luas di tempat mereka. Saking dahsyatnya, Goku saja sontak terhempas beberapa meter. Tapi untungnya dia masih bisa bertahan. Goku mengungkapkan keterkejutannya bahwa aura kehancuran yang Gin keluarkan bukanlah sebuah lelucon yang konyol. Gin benar-benar marah karena Goku sudah berani menantang salah satu dewa kehancuran terbaik sepertinya. Untuk Pados dan temannya masih fokus menyaksikan seperti apa pertarungan yang bakal mereka lakukan sekarang. Temannya menyadari kalau Gin emang beneran kesal pada Goku karena dianggap Goku hanyalah dewa kehancuran pemula. Tapi udah beraninya meremehkan kekuatannya seolah kekuatan mereka sama. Jadi temannya menanyakan pada Pados apa yang membuat Goku sampai nekat menantang Gin seperti ini. Sedari dulu hanya beberapa orang saja yang berani menantang dewa kehancuran. Bahkan sesama dewa kehancuran dilarang untuk saling bertarung. Pados cuma memberitahu bahwa Goku sudah membuat kesimpulannya sendiri, dimana jika Goku menang pada pertarungan ini, maka Goku dibolehkan untuk meminjam cincin waktu. Dengan begitu, impian Goku pergi ke masa lalu akan tercapai, bukan? Alasan Goku nggak menggunakan cincin di semesta ke-10 karena di sana sudah nggak dibolehin menggunakannya lagi. Sudah banyak cincin waktu yang menjadi korban akibat Yamas yang mencurinya. Selain itu, Pados mengatakan kalau Gin nggak akan dihukum meskipun meminjamkan cincin waktu pada Goku, karena Goku punya cara yang sangat cerdik untuk mengatasi semua masalah ini. Dan juga Pados menambahkan kalau Goku sekarang sudah sangat bersemangat untuk bertarung melawan dewa kehancuran lainnya demi menguji kemampuannya sebagai dewa kehancuran. Bisa dibilang, Goku akan pergi ke berbagai alam semesta dan menantang para dewa kehancuran termasuk Beerus. Pada akhirnya, Pados sadar kalau Goku menggabungkan tugasnya dengan kesenangan. Wah, bukan Goku namanya kalau nggak suka bertarung, bukan? Temannya masih penasaran apakah mereka harus membiarkan semua itu terjadi? Karena hal seperti ini seharusnya nggak pernah terjadi di kalangan para dewa. Cuma Goku yang membuat peraturan baru yang mungkin bakal memusingkan para dewa tertinggi. Kalau Genoma bisa Goku urus. Keduanya kemudian kembali fokus menyaksikan kekuatan Gin yang masih terus meledakkan energi kehancurannya di hadapan Goku. Pados yang paham gimana sifat Goku minta temannya untuk membiarkan Goku bertarung sedikit agar Goku puas. Jika situasinya memburuk, barulah mereka turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Alasan Pados membiarkan hal ini karena Pados ingin melihat seberapa baik dia menjadi guru untuk Goku dan seberapa perkembangan Goku sekarang dari awal dia menjadi dewa kehancuran. Temannya menyadari kalau Pados sejak dulu adalah Angel yang suka persaingan. Pados nggak mau kalah dari Angel lain dalam hal melatih murid. Dan buat yang belum tahu, kalau Pados merupakan Angel senior yang berada di atas beberapa Angel lain. Seperti contohnya Angel ini yang memanggil Pados dengan sebutan kakak. Termasuk Whis yang juga menganggap Pados sebagai kakaknya. Di pertarungan sendiri, Gin yang sudah puas menaikkan kekuatannya segera gas maju menyerang Goku dengan ganas. Dia menggunakan kecepatan tinggi yang melesat sangat cepat. Tiba-tiba, Gin sudah muncul di hadapan Goku dan bersiap melancarkan pukulannya. Untuk Goku, dia tentu nampak terkejut melihat kecepatan yang Gin punya. Tak pernah terpikir oleh Goku bahwa Gin memiliki kecepatan setinggi ini. Di saat Gin melancarkan pukulannya, terjadi ledakan yang super dahsyat. Ledakannya menyebar di tempat itu hingga sampai membelah planet Gin sendiri. Dengan terbelahnya planet dewa kehancuran, Gin merasa kalau Goku gak akan kalah semudah itu. Dia segera menoleh ke atas, yang ternyata Goku emang bisa menghindari serangannya. Di situ Gin sadar kalau Goku emang sangat ahli melakukan hal seperti ini dengan teknik yang Goku miliki. Benar aja, Goku ternyata menggunakan Master Ultra Instinct untuk menghindari serangan tadi. Jika Goku nggak begitu, mana mungkin Goku bisa menghindari serangan dewa kehancuran, bukan? Untuk Goku, dia pun memuji serangan Gin yang memiliki kecepatan dan kekuatan yang sangat hebat. Jadi Goku harus memikirkan langkah yang pas
demi nggak terkena serangan seperti tadi lagi. Karena kalau Goku terkena, dia merasa bisa dikalahkan dengan mudah atau bahkan terbunuh jika Goku nggak menggunakan Master Ultra Instinct. Tiba-tiba, Goku menyadari sesuatu. Dia seperti menemukan cara yang tepat untuk mengatasi kekuatan yang Gin miliki. Goku merasa ada sebuah ruang dalam pertarungan Dewa Kehancuran, dan Goku akan memanfaatkan hal tersebut. Wah, Goku emang pandai banget kalau mencari titik lemah suatu musuh, bukan? Meskipun bodoh di kehidupan, tapi jangan bodoh saat bertarung. Sementara itu, Pangeran Congak dan Broly juga masih melakukan pertarungan sengit mereka. Sebelumnya, Vegeta menantang Broly untuk mengerahkan seluruh kekuatan demi menguji sampai di mana kekuatan Broly yang sekarang. Di situ, Broly terkena hantaman serangan Vegeta dan membuat tubuhnya sampai terpental bermeter-meter. Broly merasakan kekuatan yang Vegeta memiliki power yang sangat menakutkan dibanding terakhir kali mereka bertarung di bumi. Vegeta menanyakan kenapa Broly seperti bermain-main padahal mereka sedang serius sekarang. Dia sudah memberitahu Broly sebelumnya agar Broly mengerahkan seluruh kekuatannya demi mengalahkannya sampai mati. Tiba-tiba, Vegeta menembakkan energi Hakai untuk mengetes Broly apakah bisa menghentikan kekuatan kehancuran ini. Broly yang panik melihatnya segera menghindari Hakai itu, yang untungnya dia berhasil. Hakai tersebut langsung mengenai tanah dan menciptakan ledakan yang luar biasa besar. Melihat hal itu, sontak membuat Chilai dan Nemo nampak kaget dengan apa yang Vegeta lakukan pada Broly. Terlebih, Chilai sangat mencemaskan Broly dan penasaran apakah Broly bisa melawan Vegeta ketika dia dipukuli. Nemo juga penasaran apakah sebenarnya tujuan pertarungan mereka. Dia berpikir apakah Vegeta berniat membunuh Broly setelah sebelumnya Broly menjadikan mereka mangsa di bumi. Untuk Beerus dan Whis, mereka masih fokus menyaksikan tanpa mengucapkan satu patah kata apapun. Di pertarungan sendiri, Broly menatapi tempat di mana hancurnya Hakai yang membuat dirinya menjadi lengah. Vegeta segera manfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Broly sangat keras. Vegeta minta Broly untuk nggak usah menganggurinya karena dia sekarang sedang bertarung hidup mati. Kembali ke tempat Goku, saat ini keduanya pun tengah melakukan pertarungan sengit dengan jual beli pukulan yang sangat ganas. Setiap kali Gin memukul, Goku dapat selalu menghindari serangannya menggunakan Ultra Instinct. Di situ, Gin tentu sangat marah karena Goku cuma bisa menghindari setiap serangannya saja tanpa mau membalas apa yang dia lakukan. Baginya, tindakan tersebut bagaikan seorang pengecut yang lemah. Sedangkan Goku, dia nggak peduli dikatain seperti apapun. Yang Goku sadar, kekuatan Gin sangatlah dahsyat. Jadi yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menghindari setiap serangan sampai Gin capek. Gin yang bosan seperti ini menciptakan sebuah super energi Hakai yang sontak mengagetkan Goku. Energi Hakai tersebut cukup untuk menghancurkan beberapa planet yang langsung Gin lemparkan pada Goku. Merasakan bahaya yang besar, Goku segera menghindari Hakai itu sambil memutarinya. Sedangkan Gin yang gak mau biarin itu segera menembakkan banyak serangan laser cendol. Semua laser tersebut mengarah pada Goku yang buat Goku harus ekstra menghindarinya. Goku terus bergerak cepat menghindari tembakan Gin yang diarahkan seperti sebuah senjata tentara. Dan dengan kegesitan yang Goku lakukan, dia berhasil menghindari semuanya. Gin yang nampak sudah capek, dia menghentikan tembakannya. Dia begitu sangat kesal kenapa Goku bisa selincah itu. Jadi, dia yang marah pada Goku segera mengejarnya dan minta Goku untuk kembali. Tiba-tiba, Gin sudah muncul di hadapan Goku yang sontak membuat Goku sangat begitu terkejut. Gin sangat senang akhirnya dia bisa mendapatkan Goku setelah dari tadi Goku terus menghindar. Sedangkan Goku, dia yang masih meluncur, nggak bisa menghentikan tubuhnya tepat waktu, yang hal ini dimanfaatkan oleh Gin. Di situ, Gin bersiap akan melancarkan tonjokan Saitama yang akan mengakhiri pertarungan mereka. Dan sepertinya Goku terkena pukulan tersebut hingga menghancurkan sebagian planet Gin dengan ledakan hebat. Namun rupanya Goku dapat menghindari sepersekian detik pukulan itu berkat Ultra Instinct yang dia gunakan. Sepertinya mengalahkan Goku nggak semudah yang Gin pikirkan, bukan? Di situ, Goku balik manfaatkan kesempatan dengan cara menunduk ke bawah. Hal ini nggak pernah Gin sadari bahwa Goku ternyata menunggu hal seperti ini. Goku langsung melancarkan tonjokan Magtation
yang tepat mengenai perut Gin. Di situ Gin sontak menjerit kesakitan dan merasa sangat begitu nggak berdaya. Dan ternyata itu bukanlah pukulan biasa, di mana efek kehancuran dahsyat terjadi. Planet itu kini menjadi makin porak-poranda dengan pertempuran dua dewa kehancuran. Gin nampak masih nggak percaya dengan apa yang terjadi padanya. Ada dewa kehancuran magang yang telah melakukan hal seperti ini padanya. Jadi Gin yang gak mau kalah segera mencengkram tangan Goku yang membuat Goku sontak terkejut. Goku nggak pernah memikirkan hal ini, bahwa Gin juga menunggu kesempatan seperti ini. Gin menegaskan kalau sekarang Goku adalah miliknya dan Goku nggak akan dia lepasin. Kemudian Gin segera mencekik leher Goku sampai membuat Goku sangat kesakitan. Goku menyangka Gin akan melakukan sesuatu setelah itu, yang rupanya Gin menarik tubuh Goku lalu membawanya meluncur ke bawah. Gin menghantamkan tubuhnya ke tanah hingga keduanya melesak masuk ke dalam menembus air. Goku baru menyadari kalau Gin emang merencanakan semua itu saat Goku melancarkan pukulannya tadi. Semuanya agar Goku mendekat pada Gin hingga Gin bisa menyerangnya balik seperti ini. Gin menegaskan kalau pertarungan mereka sudah berakhir dan sekarang saatnya dia menghabisi Goku. Di tempat lain, Pado saja mengakui kalau ini adalah langkah yang bagus dari Gin. Sebagai dewa kehancuran berpengalaman, Gin pastinya telah melewati berbagai pertempuran sengit dengan lawan-lawan yang super kuat. Dan Pados yakin Gin telah merencanakannya sejak awal untuk menjebak Goku yang memiliki teknik Ultra Instinct. Sebelumnya, Pados tahu kalau Goku unggul dalam hal kecepatan. Tapi, karena Goku nggak menggunakan gerakan Ultra Instinct dengan baik, maka Gin bisa mendapatkan kesempatan menangkapnya. Temannya pun setuju dengan pendapat Pados. Sebagai Angel, mereka tahu Ultra Instinct merupakan gerakan yang dilakukan tanpa berpikir. Dan karena Goku masih berpikir, maka itu bisa membuat celah dan resiko yang sangat tinggi. Temannya menceritakan setelah turnamen kekuasaan dulu, Gin yang melihat Goku mendapatkan Ultra Instinct memutuskan untuk berlatih juga cara kelemahan dan kekuatannya. Pada akhirnya, temannya merasa kalau Gin hampir berhasil. Meski begitu, Pados masih penasaran kenapa Gin menenggelamkan Goku ke dalam air jika Gin sendiri nggak tenggelam ke dalamnya. Temannya memberitahu bahwa ini merupakan ciri khas yang dipunyai oleh Gin yang berasal dari air. Ketika Gin terkena air di tengah pertempuran, maka kekuatan fisiknya akan berlipat ganda. Efek ini berlangsung selama Gin berada di dalam air dan beberapa menit setelah dia keluar. Mendengar hal itu tentu membuat Pados mencemaskan Goku. Gin adalah spesies hewan yang hidup di air dan kemampuannya pun tentu tergantung pada air. Dan saat ini Gin tengah mengarahkan serangan terakhirnya untuk menghabisi Goku sampai nggak tersisa. Goku berpikir kalau dia nggak punya pilihan lain selain menggunakan cara rahasia yang dia punya. Tiba-tiba terjadi gejolak pada air, membentuk ombak di mana-mana. Temannya seperti menyadari sesuatu bahwa Goku menggunakan sebuah kekuatan yang dia pikirkan. Pados juga menyadari kalau Goku sekarang sudah naik level berikutnya. Dan sekarang pertempuran akan semakin seru. Terjadi ledakan yang besar yang menghancurkan sedikit planet Gin. Di situ Gin terhempas keluar dengan tubuh yang penuh dengan luka. Entah apa yang terjadi, padahal sebelumnya dialah yang mendominasi pertarungan. Gin merasakan kalau Goku akhirnya menggunakan kekuatan tersebut setelah sebelumnya Goku nggak menggunakannya. Dari lubang besar planet itu, Goku nampak berdiri melihatnya. Di situ, Gin nampak sangat terkejut. Ternyata dugaannya benar. Dan nampaklah ternyata Goku menggunakan Ultra Instinct yang kini digabung dengan energi kehancuran. Ini merupakan dua gabungan kekuatan dewa yang sebelumnya Goku gunakan untuk melawan Odisu. Dan sekarang, Goku akan menjajal dua kekuatan ini pada Gin. Dengan tatapan tajam, Goku minta Gin bersiap karena dia sekarang akan menggunakan semua kekuatannya pada pertempuran ini. Nah, tapi ceritanya baru sampai sini saja guys. Wah, harus nunggu sebulan lagi ya. Dan buat yang sering tanya-tanya kapan bahas DBHK Bang, nah Mimin kasih tahu ingetin tanggalnya sekarang ya. Karena perkiraan tanggal segini rilisnya. Atau bisa jadi lebih dari tanggal ini. Jadi buat yang penasaran dengan kelanjutan cerita Dragon Ball HK ini, ditunggu saja ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.